ya, karena beda-beda semua memang ya. Iya. Ini satu pertanyaan 2 jam lagi ya. Ya, siap. Pertanyaan luar biasa. Yang jelas kalau bully karena emang ini sebenarnya pembahasannya spesifik ya dan panjang kali lebar kali tinggi, yang nggak bisa panjang-panjang. Tapi yang jelas sedari awal kalau kita bisa mengantisipasi waktu pas lagi kita datang ke sekolahnya, jangan lupa cuma tanya, kan kita sering tanya akademisinya seperti apa, nanti akreditasinya seperti apa. Kita jarang lupa nanya ini. Kalau kami nanya, ketika kita masuk sekolah, kita tanya, sekolah ini ada bullying nggak? Gitu. Kita tanya juga seperti apa komitmen sekolah jika ada anak yang dibully atau anak yang membuli. Ya. Apa saja konsekuensinya? Nah, kalau itu sudah kita tanyakan dari awal dari pihak sekolah, artinya kan ya mudah-mudahan si anak kita selalu aman-aman aja ya. Tapi jika ada sesuatu yang tidak diinginkan, itu lebih mudah dibahas ke sekolah. Jadi nggak main sama-sama gitu loh. Karena kita udah misalnya pas lagi nanya, kita rekam aja kan sekarang zaman udah canggih banget tuh. Kita ini waktu itu janjinya sekolah kayak begini loh. Ini ada masalah kayak begini, bagaimana penempatan janjinya gitu. Sehingga itu menjadi satu tindakan preventif yang luar biasa. Memang nggak bisa dihindari, tapi kalau sekolah yang bullyingnya tinggi itu kalau saya tidak rekomend. Karena apa? Berarti dia tidak menerapkan nilai-nilai Islam dalam. Karena kalau Islam harusnya nggak bisa bullying gitu. Nah, tapi kalau sudah terjadi maka bagaimana? Nah, sudah terjadi yang poin utamanya adalah bagaimana caranya kita mengembalikan kepercayaan diri anak. Gitu. Nah, kalau kayak superhero, bukannya aku bilang nggak boleh ya, ingat bukannya steril, tapi ini. Kalau superhero bukannya nggak boleh, dia tuh bayangin nih, misalnya gejala atau karakter yang teman-teman tahu semua, misalnya Iron Man gitu atau kalau anakku bilangnya Hulk, gitu ya. Si Hulk ini kan jadi hijau, dia kan udah jadi mules, kita kan kamu ngapain sih nah? Aku jadi Hulk. Jadi hanya bermain-main dalam imajinasinya dia. Makanya kenalkan dia sama konsep akhirat. Karena setiap manusia pasti punya putus asa, mau anak kecil ataupun dewasa. Gitu. Nah, keputusasaan itu adalah fitrah. Fitrah kita adalah lemah, fitrah kita adalah nggak mampu. Nah, ketidakmampuan ini harus punya tempat bergantung. Kalau selama ini hanya digantungkan kepada kita, maka ketika kita nggak mampu ngapa-ngapain, pasrahlah dia. Gitu. Tapi kalau kita lagi digantungkan kepada Allah, bisa kita bantu ya Allah. Anak coba berdoa sama Allah. Ini gimana biar misalnya kamu bisa bangkit? Kita cari bisa sahabat ada nggak ya yang mengalami hal seperti ini? Lalu apa yang dia lakukan? Nah, habis itu dengerin ceritanya, maka lagi ngobrol lagi gitu kan. Nah, setelah itu memang tentu masih semua atas izin Allah, kita juga tahu karena kita punya referensinya. Dan berikutnya adalah kan Allah itu kan nggak semuanya tuh ngasihnya baik, bisa jadi itu rasanya buruk buat kita karena itu kebaikan kita di depannya, misalnya kayak gitu. Sehingga dengan menggantungkan diri kepada zat yang lebih maha kuasa bisa membuat dia selalu punya harapan gitu. Buat aku bullying itu ya nggak bisa dihindari, tapi bisa diantisipasi. Dan kemarin alhamdulillah ada sedikit juga kondisi dan bukan bullying tapi ya menyerupai. Akhirnya kita tuntut balik ke sekolahnya, bukan tuntut ini ya, tapi kita meminta haknya dan ternyata dari awal sekolah sudah komitmen dan menepati itu. Akhirnya ya alhamdulillah sehingga anakku juga mendapatkan pembelajaran yang amat sangat berharga yang tentunya kami tidak akan pernah bisa kasih. Kenapa? Itu dia menghadapi semuanya sendiri, tapi dia sendiri diberikan sama orang tuanya. Ternyata kamu nggak sendiri, kamu bersama Allah. Dan yang paling utama juga adalah bagaimana kedekatan kita sih sama anak sehingga dia mau bercerita. Kadang-kadang yang kasihan itu kan anak udah dibully di sekolah tapi nggak dapat apresiasi juga di rumah. Iya, tambah dimarahin. Masih mending kalau misalkan kita sebagai orang tua dipercaya anak itu diceritain gitu. Aku tadi di sekolah di gini sama temannya. Nah, kita pun sebagai orang tua mungkin jangan tiba-tiba marah ya. Namanya anak-anak atau mungkin dia cuma cari perhatian misalnya. Kan ada juga ya anak-anak kadang-kadang yang kayak gitu. Nah, kita sebagai orang tua memang harus banyak bertanya sih, menggali kenapa bisa seperti itu, siapa yang mulai duluan, kenapa
Contoh kecilnya nih, contoh kecil misalnya kakak sama adik, ini simple. Kakaknya ngadu, maksudnya apa ya? Misalnya, oh ini tadi adik, stop, biar dia sendiri yang cerita. Kenapa tadi kamu mau? Gak tahu, kamu cerita. Kenapa? Ini kakaknya mau ngaduin apa? Iya, tadi kata kakak aku gini, padahal enggak, kamu gimana? Jadi biarkan mereka bercerita dengan versi masing-masing, kita yang menimbang. Karena kalau ini bener itu bang, kita ambil yang ini, kita tembak ke situ, jadinya main serang. Nanti besok ini juga lagi buat kakaknya. Mau nih kakak ini, enggak. Kita tampung, oke. Ini versi kamu, ini versi kamu. Jadi enak kita juga oke. Ada saksi orang besarnya nggak? Ada. Enggak. Oh enggak. Ceritanya gimana pak? Oh begini. Itu di depan anak-anak juga, jadi dia bisa lihat gitu orang tuanya nggak cuma nyalain kita nih gitu. Karena kadang anak-anak yang dibully itu punya kepercayaan diri yang rendah. Apakah mungkin di rumah sering dimarahin? Apakah di rumah nggak dapat ruangan untuk dia bicara gitu? Yang biasanya dapat nasihat dari guru-guru kami juga kita tanya perasaan. Kalau itu dari Bu Eli Risman. Jadi kalau misalkan anak udah kayak berurut atau udah mukanya kan kita tahu ya anak kita kayak lagi happy atau enggak. Kita tanya hari ini rasanya seperti apa nak? Gitu. Jadi lebih fokus kepada perasaan bukan kayak belajar apa hari ini gitu kan biasanya kita gitu doang kan. Tapi kita tanya tentang perasaan dia gitu. Apakah yang dia dan kalaupun dia nggak mau ngomong tebak perasaan kata Bu Eli Risman. Kenapa? Sedih ya atau misalnya apa ya pokoknya kita juga agak susah gitu masih belajar gitu ya dalam menggali itu tapi dengan concern dan perhatian kecil sehingga anak bisa merasakan bahwa orang tuanya ini beneran perhatian sama kita insya Allah anak lebih percaya diri. Ini 2 hari yang lalu jadi anakku yang nomor 3 cemberut. Kamu kenapa marah? Emang kan situasi sedikit sama kakak-kakak. Kenapa marah? Nah ini tebak perasaan tadi. Kamu enggak, oke. Kesel. Jadi kan lumayan nih menambah kata-kata dan rasa, gitu kan? Kecewa, iya. Apa ya? Sebentar, aku belum ketemu nih. Kamu sedih? Kamu apa tuh marah? Ya, kecewa, sedih dan kamu merasa tidak suka, tidak ganti itu kata-katanya. Terus, sudah, kamu senang, begitu baliknya gitu. Tidak semua nih, kamu bahagia, kamu lapar. Apa nih, tidak semua nih. Kamu ngantuk nah. Oke, kalau tidak semua, terus kamu apa dong? Abang mau nonton TV. Akhirnya keluar juga kan. Setelah kita mau nonton, oke, boleh. Tapi kan kenapa nggak ngomong dari tadi? Soalnya ini waktunya mau tidur. Nah, dia tahu nih kalau dia ngomong kayaknya bakalan dikasih. Tapi kalau nanti ngobrolnya dikasih, terus kenapa nggak ngomong? Jadi ini waktu tidur. Oke. Emang kalau habis nonton mau tidur? Mau. Kita nonton 10 menit boleh. Pakai timer ya? Iya. 10 menit atau timer. Kalau sudah mati berarti ngapain? Tidur. Oke. Tidur sambil nonton. Ternyata masalah gitu. Ya dua-duanya gitu. Kita kan kadang selalu yang kita pengen, cepet pokoknya kamu tidur siang, udah tidur gitu kan. Padahal ya kalau bisa kita lihat-lihat kayaknya anak kalau kita kasih 5 menit kan nggak apa-apa juga lah ya 5 menit gitu. Ya. Tapi dengan komitmen itu di awal. Anak-anak itu bisa berkesepakatan, gitu. Berkesepakatan itu ternyata kita dari kecil. Selama itu kita saling berbicara, ngobrol nego, yang penting kita tenang. Kan kita dewasa tuh, kita bisa ngomong sama dia, tapi kita bisa jembatani dulu kebutuhannya dia sesuai dengan toleransi bisa kita berikan. Ternyata anak-anak itu bisa diberikan kesepakatan. Jadi kita bangun keterbukaan. Iya, berarti kan salah satunya untuk mengatasi bullying ini kan memang harus ada komunikasi antara anak dengan orang tua. Dan untuk komunikasi antara anak dan orang tua sendiri itu anak harus punya trust ya sama orang tua. Biar dia bisa cerita, biar dia itu nyaman sama orang tua. Ya, ini pertanyaan pertama ya. Ini langsung lanjut. Masih pertanyaan yang pertama. Aku lanjut ke pertanyaan yang terakhir untuk gadget juga serupa. Artinya kita kasih tahu bahwa pertemanan itu tidak semua baik, tidak semua buruk gitu. Gak percaya sih kita ajakin ke bioskop, nanti ada tulisan tuh SU semua umur. Nah ini kamu boleh nonton gitu. Nanti ada misalnya apa PG 13. Ini
ini hanya boleh ditonton sama 13 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu mohon perhatiannya, aku amat sangat fokus sama pembahasan ini. Semua tontonan itu ada usianya. Jadi tidak semua film boleh ditonton. Apalagi di sini saya yakin bapak-bapak dan ibu di sini juga ada pelaku boykot, ya. Nah, jadi kalau nonton ngajak anaknya ke bioskop, film boykotnya nggak usah, sudah jelas. Tapi kalau film yang non boykot, yakin itu ada usianya. Kalau PD 13, maka anak di bawah 13 tahun tidak boleh nonton. Gitu. FU itu semua umur boleh nonton. Tapi semua umur juga dilihat juga karena ada propaganda yang bawa gitu. Dimana kemarin waktu pas lagi siapa itu Toy Story 3, dia bilang semua umur FU. Tapi di dalamnya ternyata ada nggak nyampe 1 detik perempuan sama perempuan itu ceritanya ibu-ibunya itu ibu-ibu anak SD anak TK jemput tapi kayak cepet gitu di frame sepersekian second itu propagandanya mereka. Tapi itu semua umur. Jadi kalau bisa saran kami nonton dulu. Jadi orang tuanya nonton dulu, pastikan aman, baru ngajak anaknya. Kalau kami kalau ada film yang ternyata hype banget nih, nggak bisa anaknya dikasih jalan ngomong, kasihan dia gitu. Biar dia tidak stereo dan dia imun. Aku download dulu, entah gimana caranya, pokoknya aku download, aku edit. Bagian yang menurut aku tidak pantas aku buang. Kalau bapak atau ibunya, aduh gimana sih ribet banget ngedit, kan bisa bayar jasa editor gitu ya, mungkin dibawa ke editor, tapi diawasin sama orang tuanya. Emang repot bener, emang repot iya. Kan tadi udah sepakat kan? Iya. Sekarang capeknya nanti Capek. Tapi kita memang ada repot seperti itu. Betul. Dan anak saya yang pertama karena alhamdulillah sekarang dia sudah 16 tahun, sudah berapa tahun ya? Udah iya, karena udah SMA kan kelas 2. Dia tuh dari kecil memang nggak saya kasih handphone. Walaupun teman-teman sebayanya waktu itu sudah pada punya handphone, ini dan itu segala macam, dia pun sempat kayak leader gitu di sekolah, kayaknya teman-temannya udah pada punya handphone, saya nggak punya. Tapi dari kecil kami selalu tanamkan kamu itu boleh pegang handphone umur 13 gitu ya, umur 13 tahun. itu ada alasannya. Kenapa Iya. 13 tahun? Karena untuk punya handphone harus pakai apa? Email kan. Ketika kita ada beli handphone, daftarnya pakai email kan. Untuk memakai ini harus pakai email. Email bisa bikin umur berapa? 13 tahun. Jadi 13 tahun itu baru boleh pakai, bukan milik. Gitu, boleh pakai. Jadi dia benar-benar menanti-nanti tuh umur 13 dia boleh pegang handphone. Sama dengan anak kedua kami kemarin juga dia bilang, aku pengen cepat-cepat umur 13. Ada dia sekarang masih 7 tahun. Karena aku pengen punya handphone kayak sepupunya dia gitu, kayak anak dia bilang gitu. Atau kayak teteh janda kayak anak saya yang pertama. Karena aku pengen punya handphone sendiri. Nah akhirnya kita diskusi juga, buat apa punya handphone sendiri? Emang keperluannya apa? Misalnya pengen main, pengen itu masih bisa pakai handphone kita misalkan, atau pinjam dan lain sebagainya. Jadi memang itu harus kontrolnya itu dari orang tuanya gitu ya. Kemudian waktu itu juga anak saya karena kami berdiskusi dengan anak yang pertama, kami sempat membelikan dia handphone sebenarnya nggak apa lah ya, handphone Nokia itu loh, Nokia zaman dulu tuh kan yang cuma bisa telepon SMS doang. Jadi bahan yang 1 sampai 9 Ya, dia pernah loh punya handphone itu, bayangin Gen Z. Kayaknya saya yakin nggak semua orang tuh Dimana semua teman-teman udah iPhone. dia pakai itu. Dia sempat malu juga, tapi akhirnya jadi cerita sekarang kan dia udah SMA ya sekarang. Dia bilang, waktu aku kecil aku dikasih handphone malu banget ya gitu. Tapi fungsinya apa? Bisa telepon dia, misalnya kan kadang-kadang ada orang tua juga yang konsep saya perlu komunikasi misalnya. Nah, apa komunikasinya apa? Ngobrol bisa telepon atau chat bisa SMS. Ya pokoknya kita sesuaikan dulu sama kebutuhan dia. Kayak gitu sih. Sama tadi meningkatkan literasi mungkin ya supaya nonton sama sih anak-anak kami itu juga senang nonton. Kayak balik lagi bukan serial, tapi secara waktu bisa kita batasi tadi. Misalnya oke 10 menit ya, 10 menit itu kita kasih lihat misalnya jamnya. Dari titiknya di sini sampai ke sini ya. Nanti kalau titiknya di sini berarti sudah selesai. Jadi nggak ujuk-ujuk dia lagi asik main diambil sama kita. Kalau udah sepakat di awal, kita enak gitu loh. Udah ya, udah 10 menit, udah ya, jamnya sudah di titik 12 misalnya seperti itu. Berarti kita udah selesai. Habis ini kita apa? Nah itu memang kontrol dari orang tua. Terus tadi meningkatkan baca, mungkin salah satunya juga bisa dengan membacakan cerita sebelum dia tidur.
Nah ini ya bagusnya ayahnya sih ya, supaya ya tadi dia punya memori yang, karena kalau sama ibu mungkin lebih banyak waktunya kan biasanya. Nah, lebih banyak kata-kata yang masuk ke telinga. Iya. Kalau ibu kan pasti ketemu, ayo mas cepetan sarapan, ketemu, siang ketemu, sore ketemu. Jadi banyak bunyi yang dia dengar dari ibunya, tapi dari bapaknya jarang, gitu. Dan bapak kan kalau malam dicapai apa ya, habis mandi, yuk kita cerita. Suaranya rendah. Oke, yuk. Jadi kemarin ini pasti kan gitu. Kita kan kan nah itu aduh apa ya? Coba lihat deh di YouTube-nya Bu Aisyah Dahlan. Itu ada frekuensi yang tembus ke otaknya anak, tapi itu memorinya di-recall sama perasaan. Aduh, coba cari deh. Apa judulnya apa ya Bu Aisyah? Jadi pentingnya bapak-bapak cerita malam-malam sama anak-anaknya, bahkan juga di encourage sama guru kami Abah Isa, kalau bisa dari maghrib sampai jam 9 off dunia, langsung fokus sama anak-anak. Ya, Bang, oke. Jam 7 sampai jam 9, ya Bang, oke. 8 sampai 9 udah juga kebangetan. Jadi benar-benar dia bilangnya 18-21 rumusnya. 18-21 berarti dari jam 6 sore sampai jam 9 malam itu benar-benar full untuk anak-anak. Supaya kita tuh punya alokasi waktu juga yang tepat, sehingga anak-anak tuh juga nanti pada saat dewasa dia bisa memposisikan. Kadang-kadang kita tuh susah kan mengelola waktu, pengen ngerjain semua tapi justru jadi nggak akan kerjain semua gara-gara kita bingung mana dulu yang mau dikerjain. Tapi kalau sudah terbiasa, oke jam segini sampai jam segini saya ngapain, jadwal itu juga perlu dibikin di rumah supaya kedisiplinan itu juga ini nyambungnya kemana-mana sih, termasuk sama gadget. Karena kenapa? Kalau kita main asal ngasih aja gadget itu nggak ada batasnya. Jadi dia asik aja berselancar di sosial media atau di gadgetnya dia, mau game dia, mau YouTube atau apapun itu namanya. Dan akhirnya pada saat kita mau menghentikan ini susah. Ya, jadi gadget itu memang kesepakatan dan tadi ya anak harus tahu bahwa ada tontonan baik, ada tontonan buruk, gitu. Nah sehingga kalau ketika mereka tanya kenapa sih tontonanku boleh itu, mungkin bapak atau ibunya belum tahu kan kalau itu tontonan buruk, nanti aku kasih tahu ya, gitu. Jadi dia tahu bahwa ada baik dan buruk, ya emang ada setan, ada malaikat, gitu kan, nggak ada yang gray area, gitu. Itu masuk ke literasi digital awal. Nah berikutnya istiqomah, terus menghadapi anak juga, anak istiqomah digital. Kami sedang berusaha melakukan, jadi belum bisa menjawab, tapi yang jelas keistiqomahan itu yang pertama nggak mungkin bisa dilakukan sendiri, maka minimal berdua. Nah berdua pun juga sulit, kenapa? Karena bisa jadi namanya kalau naik sepeda tandem tuh ya, kan aku yang genjot, kami yang genjot, dia yang genjot, nanti akan ada kemungkinan keempat, nggak ada yang genjot, gitu kan? Aku sendiri, oke, dia lagi capek. Dia sendiri, oke, aku lagi capek. Kami berdua, oke, lagi semangat. Tapi ada kalanya kami berdua lagi nggak semangat kan? Maka hadirkan orang ketiga. Orang ketiga itu apa? Ya komunitas, ekosistem, persatuan murid dan guru, apa aja? Pengajian. Itu yang bikin kita tuh kadang-kadang kita tak perlu datang pengajian kok, ngobrol sama begini aja bisa jadi semangat banget kok, gitu. Dan kita harus punya guru sih memang ya untuk menjaga keistiqomahan ya. Ini butuh doa juga loh dari ibu bapak semua ya. Dan memang ya butuh doa. Kita minta doa sama orang tua, kalau masih ada orang tua, minta doa sama teman-teman kita, minta doa sama siapa aja. Bahkan kalau teman-teman saya ada beberapa yang waktu itu, ini cerita sedikit ya, dia waktu itu belum punya anak, jadi saking pengennya punya anak, dia kalau nggak salah 7 tahun belum bisa hamil gitu ya, dia minta doa sama setiap orang yang ketemu sama dia. Alhamdulillah sekarang anaknya kembar, tiba-tiba dia hamil lagi, jadi tahu-tahu 3 anaknya coba. Nunggu 7 tahun dalam waktu yang cepet, ya maksudnya punya 3 anak tuh tiba-tiba punya 3 anak, akhirnya anak 3 tuh kebobolan juga, kayak singkat ya maksud saya. Tadi balik lagi ke istiqomah, kita harus punya guru supaya ada yang betul-betul mengarahkan kita gitu ya, apa yang baik, apa yang enggak. Terus kan kita butuh diskusi biasanya gitu ya, apa yang harus dilakukan juga kalau ada kondisi-kondisi tertentu. Nah harus punya ekosistem
faktor lingkungan karena alhamdulillah kami juga memang aktif dalam beberapa komunitas, ada komunitas bisnis, ada komunitas komunitas dakwah lah bisa dikatakan seperti itu yang memang orang-orangnya tuh kami percaya bahwa jika anak-anak kami berada di lingkungan itu juga kita kenal sama orang tuanya. Misalnya anak saya main sama anaknya teman saya yang ada di situ, ya saya aman, saya tahu bagaimana dia menginstall nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai yang kayaknya sama juga sama saya, kayak gitu. Karena kan ya temennya sefrekuensi lah ya seperti itu. Dan semakin kalau tadi Mas Mario bahas tentang anggaplah di dunia ini ada dua pusaran, ada pusaran kebaikan dan pusaran keburukan gitu ya. Kalau kita pengen lebih aman, ya kita masuklah ke dalam inti pusaran. Karena kan kalau kita berada di dalam aliran air atau pusaran air, itu kalau yang tengah itu kan pasti lebih deras kan, gitu kan. Kalau yang di luar kan pelan, makin ke tengah makin kencang kan. Nah, supaya kita tidak mudah keluar masuk ke lingkungan yang kurang baik, masuklah ke dalam inti pusaran itu. Gitu. Kalau di tengah susah keluar. Kalau di tengah susah keluar, mungkin ya istimewa. Oke ya, nanti anak-anaknya juga kayak gitu. Iya, Jadi memang harus ada orang tuanya. Anak juga ekosistemnya juga sama. Karena apa? Di teman-teman anakku, alhamdulillah ada seperti Robi, kalau udah Allah yang ada, memang dia udah kayak gitu. Karena teman-temannya kan, bapak-bapaknya kan teman-teman kita juga kan, ibu-ibunya teman kita, anaknya ya teman. Jadi kayak misalnya ada yang misalnya di pacaran, lu pacaran lo ya? Gue bilangin lo, ada yang karena tadi anak kami ada yang SMA, jadi ada kayak geng kakak-kakak gitu loh. Nanti ada yang umur SD, nanti mainnya mana SD udah karena cukup besar juga komunitasnya gitu, jadi udah terpelot-pelot. Dan anak-anak kami yang SMA ini kan dari usia SD, jadi mereka tuh bareng-barengnya sampai besar, makanya kuat juga. Harapan kita kan generasi kedewanya kita punya kekuatan yang sama gitu. jadi pertemanannya juga udah kita set up sesuai dengan yang memang mereka suka dan sesuai dengan cara. Terus, nah perbedaan visi dan misi. Nah, ayah bunda boleh, ayah boleh bunda tidak. Enggak mungkin. Oke, tadi Pak yang bertanya kan, silakan. Yang bertanya perbedaan atau Jadi visi. itu nggak bisa perbedaan visi dan misi, nggak bisa. Karena apa? Visi itu adalah masuk surga sekeluarga, nggak boleh diganti. Visinya itu. Kalau kita lihat perbedaan yang dimaksud ini adalah perbedaan misi, selama visinya sama, nggak apa-apa. Gitu. Karena nggak ada kan visinya masuk neraka sekeluarga kan nggak ada. Gitu. Maka visi nggak boleh, tapi lebih bagus kalau visinya spesifik sekeluarga masuk surga lewat. Caranya apa misalnya? Itu di breakdown, ribut kayak gini jadi nggak ada lagi. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak juga tahu di sini almarhum Ustadz Hari Santosa, pernah dengar nggak? Almarhum Ustadz Hari Santosa itu fitrah base yang diajar di FPG ya. Jadi alhamdulillah dulu kami punya kesempatan untuk berdiskusi dengan beliau. Masya Allah sih, itu benar-benar digali apa yang sekiranya bisa disatukan antara suami dan istri. Benar banget kata ibu tadi, kami punya latar belakang yang berbeda, pola asuh yang berbeda. Betul banget, cara berpikir beda dan lain sebagainya. Tapi dengan seringnya berkomunikasi, kemudian tadi punya guru, punya circle yang kurang lebih sama, dan kita juga sepakat gitu ya untuk menjalani rumah tangga ini dengan visi yang sama. Memang perlu ngobrol dan bisa jadi debatnya itu luar biasa, bukannya kayak tenang-tenang iya setuju. Jadi kan gitu. Emang pakai berantem dulu jujur Anda. Tapi kan ketika udah sama Ya. misinya bisa bernegosiasi. Betul. Karena kan tadi kan dengan analogi satu saya pengen ke kunjungan. Kalau dua-duanya pengen ke kunjungan, pengen masuk surga, adalah kunjungan, maka kan jaraknya boleh beda, ya dong. Tapi kalau yang satunya pengen ke dua-duanya satu ke kunjungan, apa yang terjadi juga pasti berantem gitu. Nah, berantem di misi nggak apa, gitu. Boleh berdiskusi, bawakan saja dasarnya, gitu. Kenapa harus pakai misi yang itu? Kenapa nggak pakai misi yang itu? Karena waktu itu Ustadz Harison Salam itu bilang sama kita ya, kayak misalnya digali dulu nih istri kesukaannya apa, atau
kira-kira gampangnya gini, biasanya orang nyari kita itu untuk apa? Misalnya kita jago banget masak, pokoknya urusan makanan, urusan dapur, urusan apa tuh biasanya nyari saya. Atau ada teman saya juga urusan sosial, wah masya Allah pokoknya dia tuh jiwa melayaninya luar biasa, kayak energinya tuh penuh selalu untuk tolongin orang, bantu orang, silaturahmi dan lain sebagainya. Wah pokoknya nih kalau misalkan kayak kemarin nih di Jakarta kan sempat ada banjir juga ya, luar biasa tuh banjir di daerah Bekasi dan di beberapa titik lainnya. Langsung kita tuh di kayak di komunitas langsung hubungi beliau untuk gimana nih banjir, apa aja harus ngapain dia yang ngurusin. Nah ada juga misalnya kalau kita mau diskusi tentang apa misalnya soal kritis, cara berpikir kritis gitu kan, kenapa ini, kenapa itu, ada juga orang yang kuat dengan ngeladenin cara berpikir kritis. Pokoknya kan, nah cari dulu nih kira-kira orang nyari kita untuk kebutuhan apa. Kalau kita udah kenal sama diri kita sendiri, udah menguasai siapa sih diri saya, apa sih sukanya saya, apa kelebihan saya atau kekurangan saya, nah itu baru bisa didiskusikan. Suami juga begitu, juga kan. Jadi kita punya lembar masing-masing. Iya. Lembar aku Iya. mengenal diri itu tadi visi aku pribadi tanpa Iya. dia, terus visi dia pribadi tanpa aku. Itu baru nanti diakui kayak proposal. Iya. Ini sudah menikah, tadi sudah menikah. Dari sebelum menikah sudah Ya, betul. Nah, tapi kan kami melakukannya setelah Iya. menikah. Iya. Jadi ya disepakati. Alhamdulillah ada orang tuanya tadi yang saya sampaikan, pas lagi dia lihat ini, walaupun kelihatannya secara awam ini beda banget. Kita bilang ini bagus sih, value-nya sudah sama. Itu memang harus di-exercise. Ya gimana Ustaz? Jelasin. Yang kalian ini tidak masalah untuk kita memiliki waktu bersama lebih banyak untuk kepada anak-anak. Kalian ini tidak masalah untuk kita mencari pahala bukan dari ibadah makhluk saja. Itu banyak diexercise gitu. Mungkin ini nanti bisa lihat juga FBE, Based Education. Nah, kenapa ceritanya sama kita ini? Karena Ustaz Haris Yanto tadi juga sudah melakukan bersama istrinya Fitra Based Education. Itu jalan Allah sukses waktu pas beliau masih hidup. Sekarang wafat nggak pakai babi bu, istrinya langsung ambil alih. Tapi istrinya ambil kamu enggak? Istrinya pakai video-video suaminya. Jadi itu kayak gimana ya? Keren banget. Udah kelas banget gitu. Sebagai suami itu kayak tim, nah Iya. kayak tim yang kompak. Tapi Dia udah siap, udah tahu kalau suami saya wafat, karena suaminya ilmunya masya Allah. Kan saya ya ilmu kan kalau menghilang begitu saja, gimana caranya supaya ilmunya tetap berjalan nih? Nah dia udah punya strategi, itu kan pasti udah dia ngomongin waktu mereka masih dalam pernikahan kan, masih ada beliau. Keren sih. nah, sehingga kalau terjadi, nah ini berarti kita udah geser ke misi ya. Kenapa sama bapak boleh, sama ibu nggak boleh? Biasanya karena misinya belum clear. Gitu. Ketika misinya semakin clear, misinya akan lebih clear kan, misi kan untuk mencapai misi kan. Nah misalnya, tapi ketika itu terjadi, kita ngomong fisik, ketika itu terjadi, misalnya, oh udah sama ibu udah bilang boleh, oh iya sudah. Oh iya sudah. Lalu apa dulu? Oh ya sudah. Jadi misalnya anak bilang, oh sama bapak saya boleh. Jadi kita akan jawab Pak, oh ya sudah. Silakan Pak. Anaknya pergi, Pak kenapa oh ya sudah. Gitu loh. Caranya gitu. Ada lagi soalnya kalau nggak clear, itu nanti akan grundel atau itu jawabannya grundel. Jadi kalau ditemu masih seperti itu. Kalau cuma sudah akhirnya jadi mangkal. Betul mangkal. Wah, udah mangkal akhirnya apa? Ngomong-ngomong suami jadi malu. Gitu. Jadi ya udah aja apa? Artinya ini kalau bahasa singkatnya kayak rockstar. Kalau kita lagi mabuk main gitar, senangnya putus, ya udah terusin dulu lagunya sampai selesai dengan gitar yang putus itu. Habis lagunya selesai, baru bersenang. Gitu. Jadi kalau tadi nih ada situasi kasus kok bapak boleh punya nggak boleh itu tetap dilakukan, sudah mainkan dulu di sampai selesai. Kemudian orang tua tuh selalu menggunakan kompak supaya anak tuh nanti nggak main-main dalam tanda kutip, ayah nggak boleh gini, selalu ayah nih ke ayah aja terus gitu kan, ayah itu kan cewek, apa nggak boleh, apa nggak boleh, akhirnya dia begini. Kalau kita
Baik, luar biasa. Kita berikan aplaus yang meriah. Luar biasa. Di mana Ustaz Suci diteruskan apa tiga ini? Jawabnya ini sudah lewat banyak ini kayaknya ya sudah